Ini saya mau sharing, kan ada beberapa manfaat ya ketika kita melakukan secara berkala pengolahan tanah seperti ini. Yang pertama yaitu menggemburkan tanah, sehingga perakaran itu akan lebih mudah menembus tanah ya. Yang kedua, dia membolak-balikkan. Jadi tekstur tanah kita balik. Jadi yang subur itu kan bagian atas, kemudian kita balik. Jadi dia akan terkena. Halo, salam cangkul. Salam info. Apa kabar sobat info yang selalu bersemangat ya dalam berbudidaya pohon, menanam pohon. Kawan milenial harus semangat ya. Oke, sobat petani pemula semuanya. Jadi masih pembahasan yang ringan-ringan ya. Ini masih tentang percangkul-cangkulan. Jadi kenapa saya bahas berulang-ulang ini konten tentang pengolahan tanah, karena sebagaimana kita ketahui tanah itu adalah fondasi tempat hidupnya pohon-pohon kita. Jadi kita harus menyediakan tanah yang betul-betul layak ya. Nah, yang layak itu seperti apa? Ya bisa dengan cara mahal, bisa dengan cara sederhana dan murah ya. Untuk saya di sini ya bersama kawan-kawan milenial ya, lebih menimbang untuk melakukan pengolahan tanah yang dengan cara yang paling sederhana dan paling murah tentunya ya. Jadi caranya ya harus dengan cangkul-cangkul seperti ini ya, seperti kata orang tua dulu, tanah kalau mau subur harus bau cangkul. Jadi proses mencangkulnya tentu ada tekniknya juga ya. Ini khusus tanah dengan kondisi kemiringan seperti ini. Kemiringan seperti ini beberapa kali saya sudah jelaskan juga. Jadi ini tanah kan miringnya ke sana ke bawah ya. Kemudian saya melakukan pengolahan tanahnya seperti apa. Jadi cangkulnya di bagian sana, tarik ke bagian yang lebih rendah. Jadi seperti ini. Ya, taruh tanah agak jauh sedikit dari dari pangkal batang ya, kira-kira sejajar dengan ujung cabang paling luar gitu. Jadi ini secara bertahap akan terus diperlebar, tergantung tingkat pertumbuhan tanaman ya. Semakin lebar
cabang terluarnya, nanti ringnya akan semakin lebar ya. Nah, ini saya mau sharing, kan ada beberapa manfaat ya ketika kita melakukan secara berkala pengolahan tanah seperti ini. Yang pertama yaitu menggemburkan tanah, sehingga perakaran itu akan lebih mudah menembus tanah ya. Yang kedua, dia membolak-balikkan. Jadi tekstur tanah kita balik. Jadi yang subur itu kan bagian atas, kemudian kita balik. Jadi dia akan terbenam di bawah. Sehingga bagian humus tanah ini tidak akan hanyut. Ketika terjadi hujan deras ya, ada aliran air yang kencang, dia tidak akan hanyut. Kemudian jika posisi humusnya di bawah, maka akar dengan secara cepat bisa langsung menyerap unsur dari humus tersebut ya. Karena akar ini kan dia merayap di bagian dalam tanah gitu kan. Nah, keuntungan yang berikutnya yaitu ya, dengan mencangkul tanah seperti ini, khusus ini ya, posisi tanah kemiringan ini kan hujan ini sebenarnya ini ada insiden karena kurang hati-hati ya, akhirnya patah cabang. Oke, enggak apa-apa, nanti mudah-mudahan segera tumbuh lagi cabang baru ya. Saya ingin jelaskan ya, untuk tanah seperti ini ketika terjadi hujan itu sebenarnya dilema juga. Hujan terlalu deras justru itu menyebabkan terjadinya longsor humus. Jadi dia akan memicu menyebabkan tanah itu menjadi kurus tandus gitu ya. Jadi hujan menyebabkan tanah menjadi tandus gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pembersihan lahan, apalagi dilakukan dengan cara menggunakan herbisida itu ya, menyebabkan tanah itu gundul, atau kita menggunakan cuttingan menggunakan alat berat, tanah itu benar-benar gundul. Nah, jadi hujan justru akan menyebabkan tanah itu menjadi tandus ya. Ini saya sudah alami untuk tanah bagian atas, bagian puncak gunung ini, puncak bukit ini, itu tanahnya lebih tandus ketimbang tanah yang bagian bawah sana ya. Nah, ini kenapa saya katakan hujan justru menyebabkan tanah itu menjadi tandus. Bagaimana kita mengakalinya? Sebenarnya hujan sendiri mengandung kandungan nitrogen ya, dia bisa menyebabkan membantu kesuburan tanaman, terutama pertumbuhan daun ya. Tetapi kalau kita tidak lakukan pengendalian pengaturan tanah, manajemen tanah yang benar, justru hujan tadi menyebabkan tandus tanah. Makanya kita harus melakukan pengolahan tanah yang benar, terutama untuk lahan miring. Kita harus melakukan pencangkulan tadi, di samping dengan beberapa manfaat di awal tadi saya sudah terangkan. Itu yang terakhir adalah dia mengantisipasi ketika terjadi hujan lebat ya, hujan deras, sehingga humus-humusnya tidak hanyut. Makanya jadi hujan, nitrogennya kita tangkap, dan juga dia tidak akan melarutkan, menghanyutkan semua unsur-unsur hara makro dan mikro yang berada di atas tanah ini, tidak hanyut gitu ya. Nah, inilah makanya kita harus rutin secara berkala melakukan proses pembersihan, lalu pencangkulan seperti ini dengan membentuk pola cincin seperti ini, khusus di dataran kemiringan ya, lahan kemiringan. Kalau lahan datar juga sebenarnya hampir sama, hanya dia polanya ini cincinnya melingkar. Kalau ini kan hanya setengah melingkar ya di bagian yang rendah, sedangkan bagian yang tingginya kita hanya cutting ke samping gitu ya. Oke, mungkin itu saja sharing tentang tanah ya, tentang pengolahan tanah untuk lahan kemiringan.
untuk memanajemen juga mengantisipasi ketika terjadi hujan lebat ya. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like, komen ya, dan share video ini ke media sosial Anda. Mudah-mudahan lebih banyak kawan-kawan yang mendapat manfaat dari penjelasan hari ini. Oke, yang baru ketemu channel ini jangan lupa ya like, komen, dan jangan subscribe-nya jangan lupa. Kemudian aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru lainnya ya. Oke, semangat terus, salam info. Terima kasih telah menonton Info Milenial. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.